Hai adik-adik aksi semua, selamat pagi, selamat beribadah. Semua sehat? Kita tetap sukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan baik. Kita tenang, jangan ribut, dan mari kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua siap beribadah? Oke. Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan ibadah kita ini di dalam tangan Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan mari berdoa. Ikuti Kak Nathan ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saat ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu pujian yaitu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Adik-adik semua siap? Ayo, mari bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, adik-adik yang terkasih, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, iman kita semakin kuat, semakin kita percaya kepada Tuhan, kita harus baca Alkitab dan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Oke, sekali lagi kita akan menyanyikan lagu pujian ini, Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sama-sama semua katakan, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Oke, sekarang kita akan menyanyikan nama-nama kitab di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Sama-sama ikuti Kak Nathan ya. Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, Samuel, Raja, Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Khotbah, Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, Malyaki. Sekarang Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus,
Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Oke, itulah semua nama-nama kitab di dalam Alkitab kita yang 66 kitab. Yeay. Oke. Sekarang adik-adik dipersilakan duduk. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sekali lagi kita akan memuji Tuhan, dan kita mari merenungkan kasih Tuhan. Dia telah mengasihi kita, dan melalui firman Tuhan kita bisa kuat, kita bisa aman, dan Tuhan selalu beserta kita. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Oke, saat ini adik-adik mari lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji Engkau, kami telah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dan saat ini Tuhan kami mau belajar dan kami mau mendengarkan firman. Tuhan, mampukan setiap kami supaya kami dapat mengerti, kami memahami, dan kami juga melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga Kak Lili yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan.
Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, adik-adik kita mau belajar Alkitab. Sebelumnya kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami beribadah lagi kepada Tuhan. Kami bersukacita Tuhan karena Engkau mengumpulkan kami meskipun ibadah kami secara online. Kami juga mengucapkan syukur karena Engkau mengampuni dosa kami Tuhan dan membuat kami menjadi baik di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya ketika kami baca Alkitab, kami boleh mendapatkan kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Kalau kami masih kurang mengerti, kalau kami masih kurang mampu melakukannya, kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, mengingatkan kami supaya kami melakukannya dengan setia sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kami. Tuhan, pakailah semua yang kami pelajari hari ini supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan juga Engkau peduli kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita itu mau belajar tentang membaca Alkitab. Nah, kita mau jawab satu pertanyaan yang mungkin adik-adik itu sempat bertanya-tanya, kok kita itu orang Kristen harus baca Alkitab ya? Kan kita udah setiap hari belajar, sudah tiap hari kan kalau doa aja apa nggak cukup ya? Kalau kita harus baca lagi Alkitab, kan Alkitab itu kan banyak tulisannya, sudah nggak ada gambarnya lagi, terus juga nggak ada animasinya. Aduh, kok sulit, aduh ngapain ya kita kok belajar Alkitab. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Alkitab sendiri. Ada satu ayat yang ditulis oleh Bapak Paulus kepada anaknya, yaitu namanya Timotius, tentang apa gunanya kita itu belajar Alkitab atau membaca Alkitab setiap hari dan mempelajarinya. Nah adik-adik, kita baca sama-sama apa sih sebenarnya yang Alkitab maksudkan tentang kebiasaan membaca Alkitab itu sangat menolong kita. Sama-sama kita buka di ayat Alkitab 2 Timotius 3 ayat 16. Kak Lili tunggu adik-adik buka Alkitabnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Baca sama-sama dengan Kak Lili. Meskipun di rumah Kak Lili nggak dengar atau temennya juga nggak dengar, tapi mari kita sama-sama baca Alkitab supaya kita mendengarkan firman Tuhan dan masuk dalam hati kita dan kita mau melakukannya. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, amin. Adik-adik, kita itu sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus tiap hari diminta untuk baca Alkitab. Karena Alkitab itu sangat berguna buat hidup kita. Karena ditulis di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab kita ini, memang bermanfaat untuk mengajar dalam kebenaran. Adik-adik itu kadang-kadang kan bingung. Jangankan adik-adik, orang dewasa, Kak Lili, papa mama, dan semua orang ini kan kita itu kadang-kadang bingung, mana ya yang benar ya, mana ya yang salah ya. Nah, kalau kita baca Alkitab, kita akhirnya mengetahui apa yang benar. Alkitab mengajar kita apa itu kebenaran. Dan kita akhirnya itu bisa membedakan, oh ini tuh yang benar, oh ini salah. Nah, kalau kita sudah tahu, berarti kita tahu, oh iya, aku harus memilih yang benar. Karena Tuhan Allah meminta kita untuk hidup dalam kebenaran.
Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, jadi kita mau melakukan yang benar. Itu yang pertama, mengajar kita dalam kebenaran. Yang kedua, nah kadang-kadang meskipun kita itu sudah tahu, oh ini yang benar, oh ini yang salah, tapi kadang-kadang iblis itu menggoda kita, ayo sudah enggak apa-apa, gak ada yang lihat, bohong aja, itu cuma kecil kok kesalahannya, gak apa-apa, Tuhan Allah itu gak apa-apa kalau kamu bohong kecil. Nah lalu kita itu ngomong yang bohong sama orang tua kita, terus kita itu melakukan sesuatu yang salah atau dosa di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, ketika kita membaca Alkitab, Alkitab itu akan mengingatkan kita itu salah. Karena di dalam Alkitab adalah kebenaran. Jadi waktu kita buat yang salah, kita itu jadi tahu, oh itu salah. Nah, Alkitab itu menyatakan kesalahan kita. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita malas atau pura-pura nggak tahu Nah, nanti lama-lama kita itu nggak tahu kalau kita itu tetap hidup dalam kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, dan kita terbiasa untuk melakukan dosa. Nah, kalau kita melakukan dosa, kita itu terpisah dari Tuhan Allah. Tuhan Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia ingin kita itu selalu dalam kekudusan. Jadi waktu kita bersalah, kita itu perlu meminta pengampunan dari Tuhan Allah. Nah, waktu kita nggak baca Alkitab, kita bahkan nggak tahu kalau kita buat salah. Nah, adik-adik, karena itu alasan kedua untuk kita tetap membaca Alkitab setiap hari adalah karena Alkitab itu mampu menyatakan kesalahan kita. Ketiga, nah adik-adik, kalau orang itu sudah buat salah, nah, lalu orang itu harus melakukan sesuatu supaya dia bisa pindah dari sesuatu yang salah menjadi sesuatu yang benar. Yaitu apa yang harus dilakukan? Dia harus melakukan perbaikan kelakuan, atau kita itu mengganti kelakuan yang salah dengan kelakuan yang benar. Misalnya yang tadi Kak Lili kasih contoh, kita bohong. Berarti kalau Alkitab sudah menyatakan, oh bohong itu salah, bohong itu dosa, maka kita harus mengganti, memperbaiki kelakuan kita yang lama yang bohong itu dengan selalu berkata yang benar, mengatakan apa adanya yang jujur. Nah, untuk melakukan suatu perbaikan kelakuan itu hanya bisa dilakukan ketika kita membaca Alkitab. Kenapa begitu? Karena di Alkitab dinyatakan waktu kita itu melakukan kesalahan, sudah dinyatakan salahnya apa, kita juga diajari, oh ini loh yang benar, lakukan ini, jangan kembali melakukan yang salah. Nah, itulah yang Alkitab catat sebagai kita itu bertobat atau kita itu memperbaiki kesalahan atau kelakuan kita yang salah menjadi melakukan atau hidup dalam kebenaran atau selalu memilih melakukan yang benar. Oke, adik-adik, masih ada satu lagi yang terakhir. Keempat adalah waktu kita membaca Alkitab, Alkitab itu mendidik kita di dalam kebenaran. Artinya apa? Bedanya apa sih? Kita itu sudah diajari Alkitab untuk melakukan kebenaran. Kita itu sudah tahu apa salah kita. Kita sudah perbaiki kelakuan kita. Lalu yang keempat itu dikatakan Alkitab bahwa Alkitab itu akan mendidik kita di dalam kebenaran. Artinya kita itu terus-menerus diajari untuk melakukan kebenaran. Kalau kita enggak setiap baca Alkitab setiap hari, kita itu hari ini ingat, besok lupa. Hari ini ingat, besoknya lagi lupa. Nah, kalau kita terus-menerus setiap hari baca Alkitab, kita itu seperti orang yang dilatih atau orang yang dididik atau orang itu ada istilahnya itu di training atau dilatih terus-menerus supaya kita itu terus-menerus memilih hidup melakukan
perkelakuan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kelakuan yang benar di hadapan Tuhan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah apa yang kita pikirkan, lalu apa yang kita ucapkan, dan yang ketiga adalah apa yang kita lakukan atau perbuatan kita. Adik-adik, kadang-kadang itu kan kita itu memikirkan sesuatu yang jahat. Nanti ya kakakku itu ya kalau mau duduk itu ya aku tarik kursinya misalnya gitu. Itu kan pikiran kita bisa melakukan pikiran yang jahat, ya kan? Atau nanti ya kalau nggak ada yang lihat ya aku nanti itu makan lebih banyak biar yang lain nggak makan. Nah itu kan tidak terlihat tapi kita tuh memikirkan sesuatu yang jahat. Atau misalnya omongan kita itu juga bisa kita itu misalnya gini, aku mau gini, kita itu dengerin orang, oh ya kayaknya itu kalau orang maki-maki itu enak ya didengar ya, aku juga mau niru, misalnya begitu. Lalu kita itu juga bisa bersalah atau berdosa dalam kelakuan kita. Misalnya kita itu lihat orang jatuh terus kita itu tertawain, gitu, tidak nolong tapi kita malah tertawain. Nah itu juga kelakuan yang salah atau berdosa di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan mengajari kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Juga firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi kita itu selalu memikirkan, mengatakan, dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, itulah gunanya Alkitab. Nah, adik-adik sudah tahu sekarang, Kak Lili sekarang mau ajarin adik-adik dalam bahasa Inggrisnya supaya adik-adik lebih ingat lagi, karena dalam bahasa Inggris katanya cuma 1 dan itu sederhana. Yang pertama, mengajar itu bahasa Inggrisnya teaching. Alkitab itu teaching, mengajarkan kita tentang kebenaran. Teaching. Oke? Yang kedua, Alkitab itu reproof atau menyatakan kesalahan. Reproof. Yang kedua adalah reproof atau menyatakan kesalahan kita. Yang ketiga, correction. Correction atau memperbaiki kelakuan. Correction. Yang terakhir, yang keempat adalah training. Training adalah mendidik orang dalam kebenaran. Training. Oke, 1 teaching, 2 reproof, 3 correction, 4 training. Oke, 1 teaching, 2 reproof, 3 correction, 4 training. Ingat bahwa Alkitab itu sangat bermanfaat bagi kita supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran dan dipimpin oleh Roh Kudus. Adik-adik, Kak Lili senang sekali karena hari ini bisa menceritakan kepada adik-adik satu bagian Alkitab yang penting, yaitu mempelajari Alkitab. Itu sangat bermanfaat. Adik-adik, kita mau berdoa meminta Tuhan untuk menolong kita supaya ketika kita malas untuk baca Alkitab, kita diingatkan oleh Roh Kudus Tuhan supaya kita mau tiap hari baca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, supaya kami hidup dalam kebenaran. Tetapi setiap hari Tuhan, kami itu melihat ada hal-hal yang menggoda kami, supaya kami melakukan yang salah atau dosa lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami Alkitab, sehingga setiap kali kami membaca Alkitab, kami diajari kebenaran Tuhan. Lalu kami juga dinyatakan kalau kami buat salah, kami ingat, oh kami sudah buat salah. Lalu kami juga boleh belajar untuk memperbaiki kesalahan kami, dan kami mau melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau tidak putus asa untuk mendidik kami. Firman Tuhan menolong kami setiap hari untuk memperbaiki kehidupan kami sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran. Tuhan, tolong kami supaya kami melalui
hari-hari kami, mulai dari kami kecil ini sampai kami dewasa, kami boleh tetap berpegang pada firman Tuhan, rajin baca Alkitab setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik saatnya kuis. Kuisnya gampang sekali. Nah, adik-adik kan tadi sudah Kak Lili ajarin dalam bahasa Inggris supaya sederhana dan diingat. Nah, Kak Lili mau coba tes. Adik-adik tolong direkam. Adik-adik, apa gunanya Alkitab? Nah, yang pertama dalam bahasa Inggrisnya apa? Yang kedua apa? Ketiga, keempat. 1, 2, 3, 4. Oke, kirimkan video ke Acik Online. Sampai jumpa minggu depan. Roma 15 ayat 11. Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Roma 15 ayat 11. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Amin. Roma 15 ayat 11. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Roma 15 ayat 11. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarkan segala suku bangsa memuji Dia. Roma 15 ayat 11. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Roma 15 ayat 11. Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala super bangsa memuji Dia.